Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam keseharian kita, banyak hal kecil yang sering terabaikan namun ternyata memiliki dampak besar terhadap keberkahan dan rezeki. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, keteraturan, dan niat dalam setiap tindakan, termasuk dalam penataan ruang tidur kita. Tanpa disadari, ada benda-benda yang keberadaannya di sekitar kita bisa menjadi penghalang aliran rezeki jika tidak diatur dengan baik. Pelajaran dari tradisi dan spiritualitas Islam ini mengajak kita untuk lebih bijak dalam menyusun dan membersihkan tempat tidur kita. Inilah 10 benda di tempat tidur yang menjadi penghalang rezeki menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, pakaian kotor di tempat tidur, termasuk dalam penghalang rezeki. Pakaian kotor yang dibiarkan di tempat tidur dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ketika seseorang tidak menjaga kebersihan, ini menunjukkan ketidakdisiplinan dalam diri. Hadits riwayat Muslim menyatakan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan bukan hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga dengan spiritualitas seseorang. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kebersihan lahiriah adalah cerminan dari kebersihan hati. Lingkungan yang kotor dapat mengganggu ketenangan pikiran dan jiwa. Hal ini berpotensi menarik energi negatif yang menghalangi rezeki. Menghadirkan pakaian bersih di tempat tidur membantu menciptakan suasana yang positif. Ketika hati merasa nyaman, energi positif lebih mudah mengalir. Pakaian bersih juga berfungsi sebagai simbol penghormatan terhadap diri sendiri. Dalam pandangan spiritual, penghormatan ini sangat penting untuk menarik berkah. Orang yang rajin merawat kebersihan tempat tidurnya biasanya lebih disiplin dalam aspek kehidupan lainnya. Kebersihan dan kerapihan adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih teratur. Rasa syukur terhadap nikmat kesehatan dan kebersihan harus tercermin dalam tindakan sehari-hari. Praktik menjaga kebersihan di tempat tidur juga mencerminkan komitmen kepada Allah. Keteraturan dalam hal ini akan membantu membuka jalan bagi rezeki yang lebih baik. Tanpa kebersihan, seseorang akan merasa tertekan dan tidak berdaya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga tempat tidur tetap bersih dan rapi. Dengan cara ini, kita menyiapkan diri untuk menerima rezeki dan berkah yang datang. Kedua, uang atau barang berharga yang ditiduri, termasuk dalam penghalang rezeki. Menyimpan uang atau barang berharga di tempat tidur dapat mengganggu ketenangan pikiran. Dalam Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 15, Allah berfirman, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Penyimpanan barang berharga di tempat tidur seringkali menciptakan rasa cemas dan khawatir. Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi mengingatkan, ketika harta ditempatkan di hati seseorang, maka itulah yang akan menyesatkannya. Rasa cinta berlebihan terhadap materi dapat menjauhkan seseorang dari ketenangan spiritual. Dalam perspektif Islam, harta adalah amanah yang harus dikelola dengan baik. Penyimpanan barang berharga dalam kamar tidur dapat mengganggu fokus ibadah dan berdoa. Pelaku spiritual seringkali menghindari menyimpan barang berharga di tempat tidur demi menjaga konsentrasi. Kecenderungan berlebihan terhadap materi seringkali mengakibatkan keserakahan. Hal ini dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Jika seseorang terus-menerus terfokus pada harta, ia akan kehilangan kebahagiaan batin.
Penyimpanan uang dan barang berharga harus dilakukan dengan cara yang tepat. Disarankan untuk menggunakan tempat penyimpanan yang aman dan terpisah. Dengan menjauhkan uang dari tempat tidur, seseorang dapat mengurangi stres dan rasa khawatir. Praktik ini juga menunjukkan kesadaran bahwa rezeki sejati berasal dari Allah. Memfokuskan diri pada pengabdian dan ibadah adalah kunci untuk menarik rezeki. Sebagai gantinya, lebih baik menjadikan tempat tidur sebagai tempat istirahat dan refleksi. Ketenangan jiwa akan tercapai jika kita menghindari ketergantungan pada barang-barang berharga. Dengan menghindari kebiasaan ini, kita bisa lebih menghargai nikmat yang ada. Akhirnya, menempatkan kepercayaan pada Allah dalam hal rezeki akan memberikan kedamaian hati. Ketiga, buku-buku yang belum dibaca, termasuk dalam penghalang rezeki. Buku-buku yang dibiarkan tidak terbaca di tempat tidur bisa menjadi sumber kebingungan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya." Ketidakpahaman tentang hal-hal yang ada di sekitar kita dapat menghalangi pertumbuhan spiritual. Hadits yang menyatakan, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Hadits riwayat Al-Baihaqi mengingatkan kita tentang pentingnya belajar. Buku yang tidak dibaca merupakan simbol dari potensi yang terpendam. Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Ketika kita tidak mengamalkan ilmu, kita kehilangan berkah yang bisa didapatkan dari pengetahuan tersebut. Buku-buku di tempat tidur seharusnya menjadi sumber inspirasi, bukan penghalang. Keterbukaan terhadap ilmu dapat membuka jalan bagi rezeki dan keberkahan. Pelaku spiritual sering mengingatkan bahwa menunda untuk belajar adalah menunda kemajuan. Kegiatan membaca yang teratur meningkatkan kecerdasan dan kedewasaan spiritual. Ketidakdisiplinan dalam membaca dapat menyebabkan rasa kekosongan dalam hidup. Dengan membaca, kita dapat memahami makna kehidupan lebih dalam. Memperoleh ilmu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Buku yang dibaca juga dapat menjadi petunjuk untuk mendapatkan rezeki yang halal. Rasa syukur terhadap nikmat ilmu harus tercermin dalam tindakan sehari-hari. Dengan mengosongkan tempat tidur dari buku-buku yang tidak berguna, kita bisa merasakan ketenangan. Rasa cinta terhadap ilmu harus ditanamkan agar bisa tumbuh subur dalam hati. Akhirnya, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan adalah kunci untuk mengundang rezeki. Dengan cara ini, kita mempersiapkan diri untuk menerima berkah dan hikmah dalam hidup. Keempat, makanan atau minuman yang tertinggal, termasuk dalam penghalang rezeki. Makanan atau minuman yang tertinggal di tempat tidur dapat menjadi sumber masalah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, "Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, yaitu yang halal lagi baik." Makanan yang tidak terurus dapat menarik energi negatif ke dalam ruangan. Hadits yang menyatakan, jangan biarkan makanan di dalam rumah hingga semut-semut mencurinya, karena itu menghalangi rezeki. Hadits riwayat Ahmad mempertegas pentingnya menjaga kebersihan. Ketika makanan dibiarkan, ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap nikmat yang diberikan. Dalam pandangan spiritual, ketidakpedulian ini dapat menghalangi aliran rezeki. Rasa syukur yang tulus harus tercermin dalam cara kita mengelola makanan. Membuang makanan sisa dengan cara yang baik adalah salah satu bentuk penghargaan. Lingkungan yang bersih dari sisa makanan menciptakan suasana yang nyaman. Pelaku spiritual percaya bahwa makanan yang terawat dapat membawa berkah. Menjaga kebersihan tempat tidur dari sisa makanan juga menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan yang baik adalah salah satu bentuk rezeki dari Allah. Kebersihan yang dijaga dengan baik akan mengundang keberkahan dalam hidup. Rasa syukur terhadap makanan dan minuman harus selalu dijaga. Makanan yang baik dan halal akan memberikan dampak positif bagi jiwa. Dengan menjaga kebersihan, kita menunjukkan rasa hormat kepada rezeki yang diterima. Menyediakan makanan yang layak dan sehat mencerminkan tanggung jawab. Dengan cara ini, kita mengundang rezeki lebih banyak dalam hidup. Dalam praktik sehari-hari,
penting untuk memastikan tidak ada sisa makanan di tempat tidur. Dengan menjaga kebersihan, kita bisa merasa tenang dan lebih dekat dengan keberkahan. Kelima, elektronik dan gadget termasuk dalam penghalang rejeki. Elektronik dan gadget yang dibiarkan di tempat tidur dapat menciptakan gangguan. Dalam Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." Kehadiran gadget seringkali membuat kita teralihkan dari ibadah dan refleksi diri. Hadits menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadits riwayat Bukhari mengingatkan kita akan pentingnya ketenangan. Kecenderungan untuk selalu terhubung dengan dunia luar sering mengganggu fokus spiritual. Dalam pandangan Islam, menyimpan gadget di tempat tidur dapat menyebabkan kehilangan fokus dalam beribadah. Elektronik seringkali menarik energi negatif yang mengganggu kedamaian jiwa. Pelaku spiritual biasanya menghindari penggunaan gadget menjelang tidur untuk menjaga konsentrasi. Dengan memisahkan gadget dari tempat tidur, kita bisa lebih mudah berkonsentrasi pada ibadah. Kebiasaan ini juga membantu mengurangi stres yang diakibatkan oleh informasi berlebihan. Menggunakan waktu sebelum tidur untuk berdoa dan berzikir lebih bermanfaat daripada melihat layar. Rasa tenang yang diperoleh dari ibadah menjelang tidur sangat berharga. Mengalihkan perhatian dari gadget membantu kita lebih bersyukur terhadap kehidupan. Dengan demikian, kita dapat membuka diri untuk menerima rejeki yang lebih besar. Dalam konteks ini, gadget menjadi alat yang dapat mengalihkan perhatian dari keberkahan. Penggunaan gadget yang bijaksana juga menunjukkan sikap disiplin. Disiplin ini penting untuk menarik rejeki yang diinginkan. Mengendalikan penggunaan elektronik akan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu menyadari bahwa ketenangan jiwa jauh lebih berharga daripada hiburan semu. Dengan mengutamakan spiritualitas, kita akan lebih siap menerima rejeki dari Allah. Keenam, sampah atau barang tak terpakai, termasuk dalam penghalang rejeki. Sampah atau barang tak terpakai yang dibiarkan di tempat tidur dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman. Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Barang-barang yang tidak berguna hanya akan menambah beban pikiran dan hati. Ketidakrapihan ini dapat menarik energi negatif dan menghalangi rejeki. Hadits yang menyatakan, Allah indah dan mencintai keindahan. Hadits riwayat Muslim menunjukkan pentingnya kerapihan. Kebersihan lingkungan adalah refleksi dari keadaan batinnya seseorang. Imam Ibn Qayyim menjelaskan bahwa ruang yang bersih mempengaruhi kebersihan hati. Ketidakrapihan dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hidup. Pelaku spiritual menekankan bahwa lingkungan yang bersih menarik keberkahan. Membuang barang yang tidak terpakai juga mencerminkan sikap syukur atas nikmat yang ada. Dalam praktik spiritual, merapikan barang-barang bisa menjadi bentuk pengabdian kepada Allah. Keteraturan dan kebersihan membantu menciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Mengelola sampah dengan baik juga merupakan tanggung jawab sosial yang penting. Lingkungan yang bersih dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan. Dengan menjaga tempat tidur dari barang tak terpakai, kita bisa lebih mudah berkonsentrasi. Rasa syukur terhadap nikmat yang ada akan lebih terasa dalam lingkungan yang bersih. Dengan demikian, kita mempersiapkan diri untuk menerima rejeki yang lebih baik. Menghindari kebiasaan menyimpan barang tak terpakai juga mencerminkan kedewasaan. Kesehatan jiwa dan fisik sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kita. Akhirnya, menjaga kebersihan dan kerapihan adalah langkah penting untuk menarik rejeki. Ketujuh, alat-alat ritual yang tidak disimpan dengan baik, termasuk dalam penghalang rejeki. Alat-alat ritual yang tidak disimpan dengan baik dapat menurunkan kualitas ibadah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238, Allah berfirman, "Jagalah solat-solatmu, dan jagalah solat wusta."
Menjaga alat ibadah adalah bagian dari menjaga hubungan dengan Allah. Hadits yang menyatakan, barang siapa yang memuliakan tanda-tanda Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Hadits riwayat Al-Bukhari menegaskan pentingnya penghormatan terhadap alat ibadah. Penyimpanan yang baik mencerminkan rasa hormat terhadap ritual yang dilakukan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa alat ibadah perlu dihormati sebagaimana ibadah itu sendiri dihormati. Ketidakrapihan dalam menyimpan alat ibadah dapat menghalangi konsentrasi saat berdoa. Pelaku spiritual seringkali menekankan pentingnya merawat alat ibadah dengan baik. Dengan menyimpan alat ibadah secara teratur, kita menunjukkan keseriusan dalam beribadah. Rasa hormat terhadap alat ibadah adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah. Mengelola alat ibadah dengan baik juga membantu meningkatkan kualitas ibadah kita. Keberkahan dalam ibadah dapat diperoleh melalui perhatian terhadap alat-alatnya. Menjaga kebersihan dan kerapihan alat ibadah mencerminkan komitmen kita. Dalam praktik spiritual, merawat alat ibadah adalah bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara ini, kita meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan rejeki yang lebih baik. Keteraturan dalam hal ini juga membantu menjaga ketenangan hati dan jiwa. Menghindari kecerobohan dalam merawat alat ibadah adalah langkah penting menuju keberkahan. Kita perlu menyadari bahwa ibadah yang baik dimulai dari persiapan yang baik. Dengan menyimpan alat ibadah dengan baik, kita menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Akhirnya, kualitas ibadah yang tinggi akan membawa dampak positif dalam hidup sehari-hari. Kedelapan, cermin yang menghadap tempat tidur, termasuk dalam penghalang rejeki. Cermin yang menghadap tempat tidur dapat menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, Allah berfirman, "Dan janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu secara boros." Cermin dapat memantulkan energi negatif yang tidak diinginkan ke dalam ruangan. Cermin yang menghadapkan diri ke tempat tidur bisa mengganggu kualitas tidur. Menjaga tempat tidur dari cermin dapat membantu menciptakan suasana yang tenang. Pelaku spiritual menyarankan agar cermin dihindari dalam konteks tidur. Hal ini dianggap dapat membantu menjaga ketenangan jiwa dan ketulusan batin. Cermin yang tidak ditempatkan dengan baik dapat memperburuk suasana hati. Dalam pandangan spiritual, cermin juga melambangkan refleksi diri. Jalaluddin Rumi mengungkapkan, cermin menunjukkan kebenaran tentang apa yang ada di dalam dirimu. Oleh karena itu, menjaga cermin dari tempat tidur menjadi penting untuk kesehatan mental. Kebiasaan ini membantu menjaga energi positif di dalam ruangan. Menghindari cermin di tempat tidur juga meningkatkan kualitas tidur. Tidur yang berkualitas adalah kunci untuk kebangkitan yang segar dan penuh energi. Ketenangan saat tidur akan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Cermin yang tidak menghadap tempat tidur membantu menjaga fokus pada tujuan spiritual. Dengan cara ini, kita bisa lebih dekat dengan keberkahan yang diinginkan. Lingkungan yang nyaman dan tenang membantu proses refleksi dan introspeksi. Kita perlu menyadari bahwa ketenangan jiwa akan mengundang rejeki yang lebih besar. Akhirnya, menjaga suasana tidur yang baik adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih bahagia. Kesembilan, tempat tidur yang tidak dirapikan, termasuk dalam penghalang rejeki. Tempat tidur yang tidak dirapikan dapat menciptakan suasana yang kacau. Dalam Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 4, Allah berfirman, "Dan pakaianmu, maka bersihkanlah." Kerapihan dalam hidup sehari-hari mencerminkan disiplin dalam diri. Hadits yang menyatakan, sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang jika bekerja, dia bekerja dengan baik. Hadits riwayat Baihaqi mempertegas pentingnya kerapihan. Kebiasaan merapikan tempat tidur dapat membantu mengatur pikiran. Rasa nyaman di tempat tidur yang rapi dapat meningkatkan kualitas tidur. Dengan tidur yang baik, kita bisa bangun dengan semangat baru. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ketertiban lahiriah menunjukkan ketertiban batiniah. Lingkungan yang teratur akan lebih mudah untuk fokus dalam ibadah. Menjaga kebersihan dan kerapihan di tempat tidur juga menumbuhkan rasa syukur.
Rasa syukur ini akan mengundang lebih banyak keberkahan dalam hidup. Pelaku spiritual sering menekankan pentingnya menjaga kerapihan sebagai bagian dari pengabdian. Tempat tidur yang rapi mencerminkan keadaan hati yang tenang. Keteraturan ini sangat penting untuk menarik rejeki yang baik. Rasa nyaman dan tenang saat tidur menjadi kunci untuk kebangkitan yang segar. Dengan cara ini, kita bisa menghindari rasa stres yang berlebihan. Kerapihan tempat tidur juga membantu menyiapkan mental untuk aktivitas sehari-hari. Praktik ini merupakan langkah awal menuju kehidupan yang lebih teratur. Menjaga tempat tidur tetap rapi adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Akhirnya, dengan menjaga tempat tidur yang rapi, kita menyiapkan diri untuk menerima rejeki. Kesepuluh, bantal atau kasur yang terlalu lama tidak diganti, termasuk dalam penghalang rejeki. Bantal atau kasur yang terlalu lama tidak diganti dapat mempengaruhi kualitas tidur. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, Allah berfirman, "Dan berikanlah haknya pada kerabat dekat, orang miskin, dan ibnu sabil, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros." Ketidaknyamanan saat tidur dapat mengganggu kualitas istirahat kita. Hadits yang menyatakan, barang siapa yang tidak memperhatikan kebersihan dirinya, maka ia termasuk orang yang lalai. Hadits riwayat Bukhari mengingatkan pentingnya menjaga kenyamanan. Bantal dan kasur yang nyaman berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa kemalasan dalam memperbarui nikmat adalah tanda kebekuan hati. Dalam praktik spiritual, menjaga kenyamanan tidur sangat penting untuk kesehatan jiwa. Dengan tidur yang nyaman, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Rasa syukur terhadap nikmat tidur yang baik harus selalu dijaga. Dengan memperbarui bantal dan kasur, kita menghargai nikmat kesehatan. Kualitas tidur yang baik juga berpengaruh pada produktivitas sehari-hari. Lingkungan tidur yang nyaman membantu meningkatkan fokus dalam ibadah. Dengan cara ini, kita mempersiapkan diri untuk menerima rejeki yang lebih baik. Kebiasaan mengganti bantal dan kasur adalah bentuk perhatian terhadap diri sendiri. Rasa nyaman yang diperoleh dari tidur yang baik akan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Menjaga kenyamanan tidur adalah langkah awal untuk kesehatan mental yang baik. Kesehatan mental yang baik akan membantu membuka peluang rejeki. Dalam pandangan spiritual, kesehatan adalah anugerah yang perlu dijaga. Dengan memperhatikan kenyamanan tidur, kita menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan. Akhirnya, kualitas tidur yang baik akan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.